malam ini tentang kuasa Roh Kudus. Jadi siapakah Roh Kudus itu? Bagaimana? Roh Kudus itu adalah salah satu dari ketiga pribadi Allah. Ya, jadi apakah Yesus lebih tinggi dari Roh Kudus? Tidak. Ya, mereka adalah Allah. Ya, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Siapa yang lebih hebat? Ya, nggak ada yang lebih hebat, sama saudara-saudara. Ya, sebab mereka ada dalam kesatuan. Seperti yang saya katakan, sama seperti manusia yang terdiri dari tiga unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh bukan jiwa, ya, jiwa bukan roh. Tiga unsur ini ada dalam kesatuan, yaitu dalam diri kita sebagai manusia. Jadi Roh Kudus itu adalah salah satu dari ketiga, ya, pribadi Allah. Mungkin pertanyaannya, kalau begitu apakah Yesus tidak berkuasa? Dia berkuasa. Ya. Cuma seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau Yesus tetap sama dalam wujud manusia di bumi, maka dia tidak bisa tinggal dalam hidup kita. Ya. Itulah sebabnya pribadi ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus, melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Jadi kita menerima sesudah Roh Kudus dicurahkan, sesudah kita percaya kepada Yesus. Ingat, Roh Kudus itu minggu yang lalu sampaikan, dialah yang melahirkan gereja. Bukan gereja GPD maksudnya, bukan. Kalau GPD itu dibuat manusia. Gereja itu dalam artian organismenya, bukan organisasinya. Ingat, ada gereja dalam bentuk organisasi, itu lagi GPD Sion Simarimun. Tadi sampai lihat ada masuk media gitu. Ya, foto saya di blur tadi, aduh, saya malu juga. Tapi kadang-kadang begitu penting. Kita harus paham hukum. Amin. Kadang-kadang kan kita bilang kalau orang melempar rumahmu, ya kita doakan betul. Tapi negara yang akan maju adalah negara yang sadar dan taat hukum. Begitu ya. Jadi tetapi kita sebagai personal, sebagai pribadi, itulah organismenya, bukan organisasinya. Jadi yang melahirkan kita adalah Roh Kudus. Kita lihat firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini ayat ini terkenal sekali kalau udah hari Pentakosta. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan. Sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan. Bahkan Alkitab mengatakan dia sudah berdiam di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita ini sekarang menjadi baitnya. Itu sebabnya dalam Nabi Yesaya dia pernah mengatakan, Nabi Yesaya itu Nabi Jeremia, langit adalah tahta Tuhan dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah seperti apa yang akan kau dirikan? Bayangkan, langit adalah tahtanya, bumi itu injakannya. Jadi kalau mau bangun rumah seperti apa kira-kira mau dibangun rumah sama dia? Kita mau bangun rumah raksasa aja susah ya, apalagi rumah gajah susah. Nah, ini kan tidak bisa dipahami oleh nalar manusia gitu. Nggak bisa dipahami oleh arsitek yang hanya terbatas dalam ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia. Tetapi digenapi ternyata bait Allah selanjutnya adalah tubuh kita. Haleluya. Dan ketika Roh Kudus sudah berdiam, ingat, Roh Kudus ini memberi kita kuasa. Haleluya. Nah, kata kuasa di dalam bahasa Yunani sudah pernah disampaikan ya. Artinya apa? Dunamis. Dinamis gitu ya. Dunamis ini memiliki arti kekuatan atau kemampuan atau potensi untuk melakukan sesuatu. Kuasa ini terutama dalam konteks Roh Kudus mengacu pada kuasa yang aktif. Jadi bukan pasif dia. Dia aktif dan bertindak untuk melakukan perbuatan usaha. Jadi itu arti kuasa. Dalam bahasa Inggris, dinamit, dia menggunakan kata dinamit. Tahu dinamit itu apa? Bom.
Peledak. Dinamit ini artinya apa? Alat peledak yang sangat kuat. Bisa dipakai biasanya dipakai dalam tambang untuk menghancurkan batu cadas, batu karang, atau apapun yang keras. Kalau sudah ditaruh dinamit, saudara-saudara, dia bisa hancur. Ini menggambarkan tentang kuasa yang tidak terbatas. Amin. 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 Dan coba bayangkan sekarang, di dalam tubuh yang terbatas didiami oleh kuasa yang tidak terbatas. Mungkin kita akan bertanya begini, kalau begitu Pak Gembala, kenapa kok saya terbatas sekali? Bahkan bukan hanya terbatas sekali Pak Gem, ya, terbatas sekali Malang katanya. Tahu kali Malang? Terbatas sekali Malang. Kenapa kira-kira begitu? Di mana khotbah Pak Gembala tadi mengatakan di dalam tubuh yang terbatas ada kuasa yang tidak terbatas, dinamik. Ya. Jadi ini jangan sepelekan. Ya. Anak-anak yang mau kuliah ini jangan sepelekan. Di dalam tubuhmu sekarang berdiam satu pribadi Allah. Ya. Yaitu Roh Kudus yang memiliki kuasa. Di mana kuasa ini sekarang diberikan bukan separuh, diberikan kepada itu. Maka dari kamu akan menerima kuasa bukan sebagian kuasa atau setengah kuasa, tapi kuasa yang ada pada Roh Kudus yang disebut sebagai dinamit, daya ledak untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Ini tidak dipakai untuk berantem, ya. Ya, hari Minggu kemarin saya nggak berantem. Saya hanya tegas, gitu ya, tegas. Itu sebagai bentuk klarifikasi, ya. Kuasa yang bersumber dari Roh Kudus ini kalau kalian paham, ini anak-anak muda, dengar. Jadi memang kalau sudah begini, apa lagi yang kita takutkan, ya? Berarti kalau kita takut, berarti kita diperdaya. Yang diperdaya kita diperdaya oleh kekuatan lain. Kalau sudah paham ini, sadari, coba. Kuasa yang bersumber dari Roh Kudus ini memampukan orang percaya. Siapa orang percaya itu? Saya dan saudara. Untuk hidup melebihi standar manusia biasa, yakni kemampuan menjadi manusia ilahi. Artinya dari manusiawi menjadi ilahi. Dengar, ya. Manusia ini kan penting. Manusia itu penting. Etika, tata krama penting. Ya. Misalnya sopan santun itu kan manusiawi. Menjaga hak-hak orang. Itu kan, itu manusiawi. Tapi di atas manusiawi ini ada namanya ilahi. Itu berbeda loh, kontras. Perbuatan-perbuatan yang bersifat manusiawi itu berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat ilahi. Siapakah yang dimungkinkan untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan ilahi? Mereka yang sudah memiliki Roh Kudus. Ini bukan soal seperti kata Paulus di 1 Korintus, ya. Ada orang yang berani mati demi orang, ada nggak? Ada, banyak. Tapi itu belum tentu ilahi. Karena sifat manusiawi pun bisa begitu, kan? Bisa begitu. Ya. Jadi sangat, kalau kita lihat itu bedanya jauh sekali, saudara, antara manusia dengan Allah. Misalnya sesudah kita menerima Roh Kudus, dengar, ya, maka ada kuasa yang nampak, kuasa yang bekerja, maksudnya ada kuasa yang bekerja dalam diri kita, sehingga, dengar, kita mulai memiliki apa? Pikiran-pikiran ilahi. Paham? Paham ini? Halo, coba ya, perhatikan sini.
Jangan ada dulu yang marah-marah. Konsentrasi. Sesudah kita menerima Roh Kudus, ini harus jelas, menerima Roh Kudus itu sesudah kita percaya. Jadi nggak ada orang di 10 malam nanti di situ terima Roh Kudus. Sampai ada yang stres, gitu kan? Udah malam ke-9 belum dapat. Akhirnya hari ke-10 dia sudah lemas. Memang capek kali loh itu 10 malam itu. Apalagi kalau dalam tanda petik mergogo katanya selama 10 kan, itu capek kali loh. Hari ke-9 aku mau coba mermilutan segala macam ya. Hanya penuh itu, nah memang penuh itu makanya dalam terjemahan Yunaninya kan dia menggunakan kata, kalau nggak salah kata penuh itu kalau nggak salah plero ya, atau apa itu, tensisnya adalah continuous tense, artinya berkesinambungan gitu. Jadi bukan sekali selamanya itu apa penebusan, tapi kalau dipenuhkan Roh Kudus itu secara itu berkesinambungan dari sehari ke sehari kita dibaharui gitu. Dan yang paling nampak gitu loh, indikasi dari orang yang sudah mulai dipenuhi ya, kata dipenuhi sebetulnya diisi gitu ya. Ini kata penuh ini kan memang ini bisa menjadi multitafsir. Diisi oleh Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, maka itu terlihat dari pekerjaan-pekerjaannya, terlihat dari karakternya, terlihat bagaimana perubahan-perubahannya. Itu sebabnya saya mencatat di sini, saudara-saudara, kuasa Roh Kudus yang sekarang tinggal dalam diri kita, Roh Kudus itu memberikan kita kuasa, sehingga kita mulai mengalami pikiran-pikiran ilahi. Contoh, takut itu pikiran-pikiran ilahi, saudara. Khawatir ya. Lewat persimpangan takut, itu datang dari firman kata ya. Begitu. Itu pikiran apa? Manusiawi. Pikiran ilahi itu tidak takut, tidak khawatir, walaupun secara manusiawi menakutkan. Gitu ya. Di dalam tubuh yang terbatas ini kan manusiawi. Wajar gak kalau sudah takut? Tetapi dalam tubuh yang sama berdia kuasa yang tidak terbatas, dinamik. Maka tergantung siapa yang paling diberikan apa? Kekuasaan. Unsur manusianya atau ilahinya. Mana yang lebih sehat, saudara-saudara, kira-kira dalam dirimu? Hanya itu aja sebetulnya. Manajemennya aja itu pengaturannya di sini. Coba lihat sini. Di sininya pengaturan itu. Nanti kasih Pak Boa. Mungkin bisa diinstal ulang tuh. Ya. Atau minimal dikembalikan ke setelan pabrik. Artinya Anda tidak didesain Allah begitu. Orisinilnya begitu, kira-kira begitu. Cuman karena kita sudah banyak mendownload aplikasi. Hari ini tambah pekerjaan saya. Sebab saya punya banyak grup loh. Dan ada dikirimi dengan ikon ini, ada titik ini, hati-hati itu hack. Nah, saya sempat tadi berpikir, saya cek GPD Simarimun pakai ikon itu, berarti ada hacker di GPD Simarimun. Tapi otak saya kan nggak berhenti sampai di situ gitu. Saya harus belajar, saya tanya Meta. Ternyata diklarifikasi, enggak lah katanya, itu kan tergantung pengaturan. Barangkali kalau grupnya 33 ke bawah penghuninya, ikonnya itu kan dalam bentuk telepon itu. Tapi kalau sudah mungkin ya, kalau sudah di atas 50 ke atas penghuninya, itu udah ikonnya udah berubah karena nggak bisa melakukan panggilan grup. Nah ini yang panggilan grup ini saya nggak suka kali itu panggilan, kecuali saya punya grup orang panggilan grup, ada grup itu, grup ini panggilan grup. Nah, saya langsung tolak tuh, kecuali memang dalam gereja kita ya. Itu makanya ada kan telepon. Coba cek dulu handphone itu. Cek yang saya ikuti grup, kalau cuma grupnya itu di bawah 30 orang, itu ikonnya bentuk handphone, bentuk telepon. Jadi otak kita berkembang, terus belajar, jangan langsung menghakimi gitu. Ya kan? Indonesia ini kan begitu.
Contoh, ya hari ini ada berita tragis lah. Pasar Ibu pula itu, buruh kombing aman. Tapi diduga dia menggunakan jadi seperti pelaku yang berubah jadi korban. Dan hari ini media sosial kita adalah berisi hujatan makian terhadap si kawan ini. Contoh, besok adalah berita baru. Oh ternyata memang contohnya ini bukan beliau. Berubah nggak? Netizen kita begitu, kadang-kadang langsung komen tanpa klarifikasi dan konfirmasi. Harupa mati nih, kuliti hamu katanya kan. Besok ternyata berita berbeda. Di mana yang memaki-maki kemarin? Coba bayangkan. Itu bukan pikiran ilahi. Ya. Jadi ingat ya, sekarang kita sudah punya kuasa. Jadi kuasa ini nggak boleh disalahgunakan. Kadang-kadang kan kuasa ini mau kita pakai untuk mencari uang sebanyak-banyaknya kan? Betul nggak? Nggak bisa. Kuasa itu adalah engkau gunakan supaya pekerjaanmu lebih laris. Oh nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Kuasa ini saudara-saudara itu pekerjaannya adalah apa? Mengubah pikiran sehingga dari pikiran manusiawi naik, di-upgrade dia menjadi pikiran ilahi. 1 Korintus 2:16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Nggak ada kan? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Logos. Apa logos? Firman. Firman berkata kau. Ingat, logos firman itu ilahi. Manusiawi hanya bisa merasakan dan mengalami dan menghidupi sesuatu yang ilahi hanya dengan bantuan dan pertolongan yang ilahi itu. Itu makanya Roh Kudus itu menjadi poinnya, menjadi juru kuncinya itu Roh Kudus, ya kan? Itu makanya saya bilang orang-orang muda jangan hanya andalkan otakmu, ya. Yang lebih pintar banyak. Sekarang yang sedang dicari bangsa ini adalah mereka yang bijaksana seperti Daniel, seperti Yusuf yang bisa mengatasi kelaparan. Siapakah Yusuf? Yusuf adalah orang yang penuh dengan Roh Allah. Roh Allah adalah sumber hikmat. Ya. Itu sebabnya nanti kalau Anda nih para orang muda, pemuda dan pemudi dengar. Yang terpenting itu kata kuncinya. Kalian harus punya roh hikmat. Roh hikmat itu bersumber dari Roh Allah. Haleluya. Bersumber daripada Roh Allah. Ya. Jadi pikiran ilahiatnya kita memiliki pikiran Kristus kan. Jadi dalam diri kita ini ada pikiran manusia, tapi ada pikiran Kristus. Tergantung mana yang paling sering saudara gunakan. Pikiran manusia atau pikiran Kristus? Ya. Pikiran manusia pasti stres sekarang. Nah, dari kemarin sudah diberitakan oleh Menteri Kesehatan kita bahwa di Indonesia sekarang COVID-19 itu sudah mulai masuk lagi. Kalau saudara menggunakan pikiran manusia untuk menangkap berita, mendengar informasi, mengkalkulasi pendapatan, itu makanya kita dirundung dan dilanda oleh kesedihan dan ketakutan. Sehingga buahnya adalah sungut-sungut, marsak. Tapi kalau kita menggunakan pikiran Kristus, kira-kira pertanyaan begini: berita apalah yang bisa mengganggu pikiran Kristus? Coba ya, waktu Yesus tertidur di buritan kapal, diinformasikan oleh murid-murid, "Guru, kita akan mati," katanya. Coba lihat, waktu itu Yesus panik nggak?
pikiran Kristus itu lebih besar dari semua. Lebih besar daripada langit dan bumi, termasuk dari surga. Amin. Nah, coba sekarang dibalikan. Kalau seandainya murid-murid yang tertidur dan Yesus yang membangunkan mereka, beda nggak itu? Kira-kira langsung gimana si Petrus? Habis itu sesat, ya kan? Habis itu kejang-kejang. Coba bedakan, karena pikiran dulu belum. Manusia karena Roh Kudus belum dicurahkan, ya. Allah itu kan belum berdiam, dia masih di luar kan. Sekarang sebetulnya nggak ada alasan lagi untuk kita nggak ada alasan lagi untuk kita tidak memiliki itu. Yang tergantung seperti tadi, tergantung pengaturannya. Amin. Maka coba sekarang malam ini yang hadir, coba dibuat dulu pengaturan baru. Contoh, handphone kita ini kan, handphone ini itu canggih sekali. Sebetulnya handphone zaman sekarang itu teknologinya tinggi. Dia sudah didesain dengan segala teknologi terbaru. Ya, itu sampai seperti teknologi orang-orang Israel itu ya. Rudal-rudal itu diledakkan di mana? Di atas, di udara. Jadi tergantung pengaturan. Coba dulu sekarang pengaturan dalam dirimu itu dirubah gitu. Handphone saya sekarang kalau nggak terdaftar kontaknya itu kan pengaturan mudah ya. Ada verifikasi 2 langkah katanya. Kalau nggak terdaftar di kontak itu, siapapun yang menelepon by WhatsApp itu kan nggak bisa masuk. Tapi nanti jejaknya tertinggal. Gitu. Jadi dalam diri kita ini juga sudah ada teknologi yang jauh lebih besar dari teknologi iblis. Itu makanya cap Kristus, itu darah anak domba itu nggak akan bisa dihapus oleh 66. Tahu 66 itu apa? Antikris. Keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagimu itu nggak akan bisa dibinasakan oleh apapun, karena teknologinya canggih. Kan nggak senang kan? Tuh. Muka saudara nggak senang karena perkara-perkara dunianya yang ada di pikiranmu sekarang kan. Tapi tuh, sudah habis ini nanti ada donatur yang memberikan kita 10 juta per orang nanti di luar dikasih. Haleluya, Tuhan tahu kan gitu kan. Saudara nggak senang dengan perkara-perkara rohani. Ya kan? Hanya betul ya, coba lihat ini. Iya kan? Masih mau. Jadi canggih sekali. Jadi rubah pengaturannya. Artinya begini. Kalau ada gelombang, aktifkan mode pikiran. Amin. Kalau ada potensi bangkrut misalnya, enggak diberkati dalam tanda petik, aktifkan mode pikiran. Kalau ada mode kalau ada berita ini kayaknya sukses kita dapat berkat banyak ini, tetap aktifkan mode. Ini kadang-kadang kan kalau enggak lagi diberkati rohani kali dia. Haleluya tuh. Kaulah segalanya, Tuhan kaulah segala. Ada begitu. Begitu diberkati. Jadi karena dia tidak mengaktifkan pikiran ilahi, jadi ada 2 kekuatan dalam diri kita. Kekuatan mana kita pakai dalam mengantisipasi hidup? Apakah pikiran manusia atau pikiran ilahi? Pikiran Kristus namanya itu. Coba baca sekali lagi nih, mulai sini. 1, 2, 3. Kami ini siapa maksudnya? Siapa itu? Sebutkan namanya. Siapa? Namanya kalau punya nama. Kalau enggak usah sebutkan. Sebutkan namanya. Hei, Boston, kamu memiliki pikiran Kristus itu. 1, 2, 3. Aktifkan mode itu. Amin. Itu mode pertahanan yang paling canggih. Iblis pun akan ketar-ketir ketika sudah mengaktifkan
mengaktifkan itu, mode itu dia sudah aktifkan. Ini bilang tinggalkan lagi itu, tinggalkan gitu loh. Langsung pakai media apa itu namanya itu, bahaya itu apa? Pakai hati itu, tinggalkan gitu. Ini pikiran manusia yang kita pakai, yang merasa so ilahi gitu, so ilahi dia. Padahal iblis baca, ini aplikasi ini udah nggak dibaharui lagi kan gitu kan? Aplikasi nggak dibaharui, udah mengkadaluarsa gitu loh. Kira-kira begitulah. Walaupun saudara nggak nangkap ya kita lanjutkan. Kan itu firman Tuhan hari Minggu kemarin. Apa katanya? Mulutku sampai dan ada nggak dari itu dari tadi? Jangan melakukan untuk Tuhan biasa saja, kawan. Miliki rasa haus ya. Hati saya paksa, hati nggak semua musik, mengusang saya dapat 3 cendol mana yang hati. Kita ya Tuhan asih Tuhan, asih Tuhan. Ya memang mengapa dipaksa? Mengapa dipaksa orang lapar? Dia masih kenyang kan? Lapar kalian. Ya saya juga yang salah pada akhirnya ya. Filipi 2:5, 1, 2, 3. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tindakan-tindakan dan perbuatan ilahi. Tadi pikirannya ilahi. Itulah kuasa itu yang kita terima, membuat pikirannya menjadi ilahi. Yang kedua, tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatannya ilahi. Sudah lihat ini. Tapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah. Cara manusiawi mungkin kayak ini. Allah, sedangkan kita berpesta kostaan kan. Berbuat baiklah kepada orang yang ini hanya dimungkinkan bagi mereka yang mengaktifkan kuasa itu gitu loh. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu di kampung. Barang siapa menampar pipi ya, apa lagi barang siapa yang mengambil jubahmu, biar juga mengambil bajumu. Perhatikan inti dari ini semua ini. Kalahkanlah kejahatan dengan itu hanya bagi mereka yang memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan seseorang. Dan perhatikan, gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus masuk memenuhi orang percaya itu, lihat, mereka berubah mereka saja. Apa yang berubah? Pikirannya berubah. Amin. Kalau pikiran sudah berubah, perkataannya masih. Haleluya. Kalau pikiran sudah berubah, tindakannya pasti, perbuatannya pasti, sikapnya pasti. Apa yang berubah? Tetap takut, gitu kan? Tetap khawatir, tetap tidak mengampuni, itu maksudnya, gitu kan? Ya? Enggak. Lanjut lagi kita. Tujuan dari kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus adalah supaya itu, ini kadang-kadang enggak terlalu keren ini, gitu ya. Maunya Roh Kudus itu diberikanlah supaya si Marco bisa berubah menjadi Ultraman, contohnya. Si Vito bisa menjadi Pokemon, Doraemon, ya kan? Pak Mira bisa menjadi Batman, ya. Pak Manik menjadi Spiderman, ya. Dan Dosnita menjadi Captain America, ya kan? Ibu Manik menjadi Ultraman, udah mau pensiun Ultraman. Tetapi ternyata tidak. Ternyata begini, dengar. Roh Kudus itu tidak diberikan kepada kita untuk kita gunakan sebagai bentuk kesombongan lahiriah, tidak. Tetapi yang menariknya ini, Roh Kudus diberikan itu supaya kita menjadi saksi. Jadi benar memang orang yang tidak dipimpin Roh Kudus, maka orang ini tidak akan pernah menjadi saksi. Coba lihat ya, dalam bahasa Yunani, saksi itu artinya martus. Salah satu panggilan gereja itu adalah marturia. Ada eklesia. Apa ada? Eklesia apa? Marturia ada apa namanya? Diakonia kan dia marturia.
diakones. Martus artinya itu apa? Melihat dan mengalami langsung. Seperti kemarin kita panggil Pak Randu sebagai saksi, karena saksi itu harus punya 2 syarat. Mohon izin komandan, kan penyidik dulu. Saksi itu harus punya 2 syarat. Yang pertama, melihat dan mengalami. Itu makanya dalam bahasa hukumnya katanya 1000 saksi sama dengan 2 saksi. Begitu ya Pak Oni ya. Kalau ilmu reserse kan begitu. Contoh, ada 100 orang yang bersaksi. Ya situ sama dengan kesaksian 2 orang, karena syaratnya melihat dan mengalami secara langsung. Nah, jadi kenapa kita nggak menjadi saksi? Karena kita nggak melihat dan mengalami. Beda nggak orang kalau melihat dan coba cara menceritakan contoh tabrakan beruntun di depan matanya loh. Waktu dia menceritakan itu dia lebih daripada wartawan kan. Oh Tuhan, lihatlah darahnya di mana-mana Tuhan, gitu kan? Dia menjadi kesaksian itu natural. Bukan dari mana kau tahu? Dikasih tahu leku kesal dari mana? Ada paribannya. Paribanmu itu benar di mana? Tetangganya. Nah itu bukan saksi. Kalau di kantor polisi ini ditolak. Kamu Daniel melihat nggak peristiwa begitu? Merasakan? Kamu melihat secara langsung mereka ini layak menjadi saksi. Gitu loh. Kira-kira seperti itu gambaran. Itu makanya kalau marturia itu artinya panggilan gereja untuk bersaksi, menyaksikan. Itu udah misi namanya. Ya. Jadi tujuan Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi martus. Jadi martus ini akan menjadi marturia. Dia akan menjadi marturia yang diutus untuk menyaksikan. Coba lah baca. Siapa di sini yang sudah merasakan kuasa Tuhan? Angkat tangan, kata. Sudah pernah nggak itu saksikan kepada orang? Tergantung kan gitu ya. Kalau yang saudara kadang-kadang menyaksikan yang sedikit itu kan nggak pede kita kan? Betul nggak? Nggak terlalu pede kita menyaksikan yang sedikit-sedikit. Ya kan? Nanti contoh kalau bengkelnya semua bos, meledaklah contohnya di Siantar, top. Bengkelnya Pak Mira lah yang paling top. Wah, kira-kira seolah-olah itu kan sudah memenuhi syarat kualifikasi untuk disaksikan. Kalau nggak meledak, tetap harus disaksikan. Dengar baik, apa yang kau rasakan, yang kau alami secara langsung ketika engkau sudah ikut Yesus, saudara harus beritakan itu kepada orang. Amin. Amin. Contoh dari lagu di dalam kelemahanku. Itu kan kesaksian. Tahu nggak ya? Saya itu mulai saya udah jadi orang banyak pergumulan. Waduh, nggak silih berganti lah ya. Tapi lihat muka aku ini. Kesaksian gitu. Kesaksian nggak? Ada orang uangnya 500 juta. Kurang 50 juta udah kotak kacir dia kan. Datang saudara, beda mulai jadi sadar jadi manusia dah. Nggak pernah kulihat uang 5 juta dah. Tahu kemakmuran tertinggi yang pernah kualami adalah pas-pasan. Tapi lihat wajah saya ini. Itu namanya martus. Bukan partus ya, martus. Amin. Haleluya. Ada seorang remaja yang handphonenya karena enggak harga 17 juta dia marah-marah. Datang remaja-remaja kita. Halo kawan. Tahu enggak handphone saya ini adalah generasi ke-17. Kadang-kadang kalau sekolah, tahu enggak? Kalau saya ke sekolah kadang-kadang tombolnya itu ketinggalan. Tapi lihat wajah saya. Saya tetap anak yang baik di rumah. Saking baiknya saya, orang tua saya jadi segan sama saya. Itu namanya martus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Banyak yang saudara bisa saksikan.
keadaanmu yang hari ini maupun manusia belum baik-baik saja, bahkan bukan hanya nggak baik-baik saja, sudah bangkrut. Tapi perlihatkan wajahmu, wajah kemakmuran. Itu namanya Markus. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan sebaliknya. Kalau di rumahmu masih banyak beras, jangan tunjukkan seperti nggak ada beras. Ya, coba lihat wajah saya ini nggak pernah berubah soal itu. Mau ada atau nggak ada. Mau tinggal 10.000 atau tinggal 2.000, wajah saya tetap sama. Karena ada pikiran Kristus. Mau baca jimat dan yang sedang bergumul. Awal mandu kolom sudah nunung. So tungi tiru kejamatan apa? Ya kan? Ini harus dibayar sekaligus ini sampai bulan 7 uang sekolah. Siapa yang bilang begitu? Si Cio. Saya aku pun kata si Vinci. Aku pun kata si Jevin, tak ada uang sekolah apa si Jevin. Coba. Tapi ada pikiran Kristus. Haleluya. Lihatlah bagaimana seseorang yang memiliki roh Allah menjadi saksi. Ini saya gak lama saya ceritakan. Saudara pernah dengar Obaja. Ini Obaja ini adalah pelayannya sih seorang raja Israel yang bernama Ahab. Saudara tahu siapa Ahab itu? Ahab itu adalah suami dari ibu Izabel. Izabel ini adalah ratu, istri raja yang paling jahat dalam sejarah Israel. Dan si Ahab ini jadi ikut-ikutan jahat. Tapi yang paling menarik di sini dengar, Obaja ini tetap menjadi orang yang benar meskipun dia dikelilingi oleh para penjahat-penjahat. Halo para remaja, perhatikan ke depan. Sekarang ada orang baik, ada orang ada orang yang menjadi jahat di tengah-tengah orang baik. Ada. Tapi Obaja ini dia menjadi orang yang baik. Dicatat oleh Alkitab. Ini pekerjaan roh Allah. 1 Raja-Raja 18, ini ada 6 ayat. Perhatikan ya. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas. Jadi udah nggak pernah ada hujan gitu, sehingga nggak ada lagi makanan, kelaparan timbul. Dan menarik dari sini ada 2 tokoh. Yang pertama adalah Nabi Elia. Saudara tahu bahwa pada zaman ketika Tuhan berfirman kepada Elia ini adalah satu-satunya orang yang paling dibenci oleh Raja Ahab dan Izabel. Dan ini sudah menjadi buronan, DPO lah istilahnya. Ini sudah dicari-cari. Saking geramnya Raja Ahab, siapapun yang dia tanyain, dia suruh bersumpah, jangan berbohong. Jadi sebetulnya Elia ini nggak boleh bertemu dengan siapa pasti dia mati. Tapi menarik dari sini Tuhan justru menyuruh Elia memperlihatkan diri kepada Allah. Bayangkan, ini perintah yang gak nyaman, betul nggak? Ini sangat gak nyaman. Tapi Elia itu punya roh Allah, walaupun dia sering takut, tapi dia tidak dikendalikan rasa takut karena roh Allah menguatkan. Nah, lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Ini dia. Lihat ya, Elia ini manusia biasa loh. Satu kali kan dia minta apa? Mati. Ada sini sudah pernah minta mati. Tuhan, mati. Roh Tuhan apa? Dan buaya apa mati? Pengurut dan buaya. Ya kan? Jadi jangan minta mati sama, karena Tuhan nggak bisa matikan. Bukan nggak mau lah mematikan, dia mau menghidupkan. Yang sudah mati masa yang mati dihidupkan. Pergi dia saudara, nggak takut. Jadi roh Allah ini memberikan kita keberanian. Amin. Itu adalah kuasa, berani. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Nah, perhatikan. Sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Jadi kepala istana lagi, tinggi jabatannya Obaja.
Obaja itu, perhatikan ya, seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi bukan Obaja yang bilang, tapi pengakuan Tuhan, pengakuan Roh Kudus. Ini kan ilham Roh Kudus ditulis oleh para penulis ini, saudara. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, jahat ini Izebel ini. Dan dia membunuh nabi-nabi Tuhan. Sama lah tadi kalau betul sama sebesar itu kan. Itu bukan dari Garuga itu ya. Dia membunuh pahlawan ya. Karena menurut informasi tadi kalau itu benar ya, kalau itu benar. Motifnya adalah karena perselingkuhan. Istrinya merasa sudah si kawan ini sudah merasa istrinya udah tahu ini. Serta kan itu istrinya kan jadi pahlawannya lah itu kan. Karena istrinya menggagalkan dia untuk hidup jahat. Makanya kadang-kadang orang benar itu memang bagi orang jahat itu adalah musuh. Makanya dibunuh gitu. Nah, makanya kenapa nabi-nabi Tuhan ini dibunuh? Karena nabi-nabi Tuhan ini berkata kebenaran kepada Izebel, sementara Izebel itu nggak benar. Izebel merasa kayak macam diteranjangi gitu loh oleh kebenaran itu, sehingga Izebel marah. Dia membunuh nabi-nabi. Berapa nabi yang dibunuh? Ada berapa nabi yang dibunuh? Guru-guru sekolah minggu. Ada berapa ratus? Berapa? Ada 300. Yang dibunuh oleh siapa itu? Nanti yang dibunuh oleh dia 400. Wah, dia bayangkan. Siapa di sini yang pernah memotong 10 binatang dalam satu hari? Pak Ines pernah nggak? 10 ekor. Membunuh orang 400 satu hari. Capek nggak itu? 400 loh. Alkitab nggak bilang, nggak dibantu dia. Izebel ini jahat. Obaja mengambil 100 orang nabi. Jadi dia, dengar ya, supaya saudara tahu ceritanya nanti. Di zaman ini kan kelamaran kan? Di zaman cerita ini kan kelamaran. Makanan itu sangat mahal sekali, berharga sekali. Mahal sekali. Sehingga waktu itu kan sudah mulai berencana. Ahab itu karena udah nggak ada lagi makanan, dia sudah mau berencana untuk memotong persatu kudanya. Ya, kudanya sudah mau dipotong supaya ada makanan. Ya sudah. Dan di zaman itulah Obaja, perhatikan ya, mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua. Perhatikan ya. Dan kata-kata dan bahaya gitu. Sementara Ahab perintahkan untuk menghemat. Ini kan misi tersembunyi. Nabi-nabi ini masuk dalam daftar DPO-nya siapa? Nyonya ini. Kalau ada ibu-ibu yang jahat bilang, "Hei, ya, di dalam situasi inilah Obaja takut akan Tuhan. Dia menyembunyikan ada 100, dibagi 50. Kenapa dibagi? Supaya gampang diatur. Karena masih 350-nya jemaat kita, makanya masih bisa begini. Kalau udah 3.500 kan sudah dibagi kelompok-kelompok. Nanti contoh 50 dibawahi oleh Pak Manik, 50 dibawahi oleh Pak Mira, 50 dibawahi oleh si Rado, 50 dibawahi oleh si Vito, 100 dibawahi oleh si Marco, karena mungkin dia lebih jago imannya gitu kan. Makanya telan aja firman Tuhan itu supaya digenapi nanti kan. Mau tahu kan, siapa tahu nanti si Marco jadi pendeta karena ada darah. Kalau GBD bilang ada darah Lewi kan gitu ya, mengalir dalam tubuhmu, mulai dari opungnya mama ya kan, turun ke opungmu. Siapa tahu nanti dia jadi pendeta minimal lah di Papua Nugini misalnya, atau di Vietnam, di Thailand. Pasannya mana? Saya akan mengangkat pujian. Bersaksi dia sampai jemaah. Belum. Kadang-kadang kan kayak gitu Thailand itu kan musiknya udah enak tuh. Artis yang baca. Datang dia.
Sudah selesai ini. Lanjut. Ahab berkata kepada Obadjah, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahi. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadjah pergi ke arah yang lain. Poinnya di sini dengar. Obadjah ini dia punya roh Allah sehingga roh Allah yang ada pada Obadjah itu telah melahirkan sifat karakter yang baru. Berani di tengah-tengah kelaparan, Obadjah berani tetap hidup benar, melakukan yang benar. Dengar baik. Seringkali kita belum masuk di zona kelaparan, tapi kita sudah tidak berani. Udah nggak berani kita, ya kan? Udah nggak berani. Contoh, ada berkat yang kita dapat, gitu ya. Ada berkat dapat. Belum kelaparan ini. Udah nggak berani kita untuk membagi. Itu hanya dimiliki oleh mereka yang hidup dengan roh Allah. Belum kelaparan, belum ada ancaman. Saudara, di sini gara-gara persembahanmu sudah pernah diancam nggak? Pernah diancam? Belum. Diancam banyak, ya diintimidasi. Kadang-kadang kan nggak harus orang yang mengintimidasi itu kan. Noh mau ini kan. Holat di kurang, kan? Betul nggak? Obadjah berani. Kenapa? Karena dia punya roh Allah dan dia hidup di bawah tuntunan roh Allah. Dan hanya mereka yang dipimpin oleh roh Allah yang memiliki perbuatan-perbuatan yang ajaib. Obadjah ini menentukan. Dia menyembunyikan 100 nabi-nabi. Berapa lama, saudara? Dia memberikan makan, sementara istana sedang mengirit habis-habisan. Gak tahu bagaimana caranya Obadjah bisa sampai memberi makan 100 orang loh. Siapa di sini yang sudah pernah memberi orang makan 100 orang 1 minggu aja, katakan? Siapa? Pastor itu banyak tuh perbuatan-perbuatan ajaib itu. Ya kan? Segitu yang habis, segitu yang datang. Amin. 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 Haleluya. Ya kan? Saya selalu bilang, kita nggak pernah menutup lemari dan menutup kulkas. Kita nggak pernah menyembunyikan nasi. Pokoknya open house. Kapan saja saudara datang, apa yang ada dimakan. Ya kan? Dulu sering saya bilang, mungkin beringat juga lah. Kalau orang masak dia bagi, kita mau makan, siap. Mana ikannya? Habis, katanya. Wah, saya mengalak tolong kita, mengalak indomie tolong. Nangtung do tabu indomie oka, indomie. Saya bilang, tetap juga dilatih. Ya kan? Ibu gembalanya kan apalagi kalau walaupun kadang-kadang sekolah minggu udah bukan kasih anaknya sarapannya, entah kenapa memang makan di pos itu. Saya udah pernah ngalamin itu. Ini bukan soal ikannya, bos. Kok enak kali kan gitu kan? Kira-kira begitu kan? Iya nggak? Iya. Oh loh, kok sekarang udah jarang. Ya. Enak, tapi dengar, itu adalah sebuah keberanian. Berani bertindak dan hidup benar di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Saya lihat di daftar list itu, oh keren sekali jemaat kita ini. Mon, ada yang kasih 1 ekor babi itu, ya dua keluarga lah ya, yang tekan itu 1 ekor babi. Dan uang sudah, saya lihat daftar itu. Mungkin mama si Reno belum lihat itu. Nanti dia, ya hadiah-hadiahmu. Ini kan nggak pernah ketinggalan ini. Selalu ada di baris terdepan. Saya lihat sudah mendekati berapa itu? Coba lihat. Kalau ditanya, ya kan? Ya pasti nggak ada uang kan? Tapi karena ada Roh Kudus kita berani. Dan ini yang nggak dipahami oleh orang yang tidak memiliki Roh Allah itu.
Makanya dibilang kita apa? Nasong roh tuh, gitu kan? Harumannai malang katanya. Manna itu 40 tahun. Mereka enggak memahami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Saudara paham? Amin. Patang so bereng lis. So kadang-kadang so nek dahar go na salong lis boleh sama to sono do. Deng mo te mana to ada langsung 100. 50. Saya kadang-kadang ijalah ordo lah yang ngono aku. Tadi memang itulah kalau udah pekerjaan Roh Kudus itu. Haleluya. Amin. Mungkin saya buka mana dompet nak agak teh Tuhan burung-burung pengataran 2000 nan. Paling 100 nemanam sehat. Dengarlah baik. Itu roh Allah yang bekerja pada Obadya. Makanya 100 orang itu dia simpan, dia pelihara. Siapa yang memelihara itu? Tuhan. Makanya sudah baca, Obadya ini mendapatkan kehormatan dari Tuhan, penghormatan secara khusus dari Tuhan. Nah, saudara-saudara dengar, saudara yang menghormati Tuhan, itu kan pekerjaan Roh Kudus. Kalau saudara bekerja sama menghormati Roh Kudus, saudara akan menghormati Tuhan. Saudara akan dihususkan tempatmu di sana. Amin. Dengan CEO ini, bayangkanlah, datanglah besok Prabowo. Ya, acaranya di Sabadia misalnya. Datang Ibu Mani langsung. Iya, Ibu Mani kan. Ajak Pak Mani. Langsung dulu amak teh Tuhan. Dekat kali dengan kemuliaan presiden kan. Nanti saudara jangan berpatok dengan yang di sini. Amin. Sabar. Semua akan tergantikan nanti. Keringat tidak akan pernah mengkhianati. Nah, itu dalam moto bisnis multi level marketing. Iya kan? Keringat tidak akan mengkhianati. Keringatmu itu dihitung semua. Yang untuk Tuhan ya. Haleluya. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini.